Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kedatangan saya kemari mau menindaklanjuti penelitian saya yang kemarin, Pak. Jadi saya kemari mau implementasi program yang telah saya buat, bahwasannya menurut saya sudah jadi 100%. Jadi saya datang kemari ini mau minta pendapat Bapak, bahwasannya saya ada komentar dari dosen pembimbing, Pak, bahwasannya formulir fisik sama formulir digital itu berbeda, Pak. Oh gitu. Bagaimana menurut Bapak? Oh iya, ini formulir yang digital yang mana nih Mas? Yang ini ya? Iya, formulir digital online. Oh iya, ini lebih sedikit ya. Iya, lebih. Kalau yang di digital beda. Nah dengan ini. Tapi poinnya sama aja sih, Pak. Poinnya dalam situ, Pak. Nah ini berarti ini kan dia kalau mau daftar aplikasi ngisi data diri dulu ya? Iya, dia daftar dulu, Pak, sebelum masuk. Tapi sebenarnya ini Mas, ini kan dia pas daftar itu kan datanya sudah ada kan ya? Sudah ada data nasabahnya. Data nasabah pas dari daftar itu kan dia ngisi data dulu. Beda halnya kalau dia pengajuan. Nah dia kalau pengajuan itu kan berarti datanya sudah ada, udah kebentuk dari sebelumnya pas daftar aplikasi. Tapi nah ini apa namanya, aplikasinya ini kan di sini saya lihat cuman langsung fokus langsung pengajuan kan. Iya, ya karena pengajuan. memang sebenarnya ini nggak perlu ngisi data diri lagi sih sebenarnya kan. Karena kan pas daftar aplikasi pertama kali daftar aplikasi itu kan udah ada pendaftaran data diri. Berarti kan data dirinya udah lengkap dari situ. Iya, Pak. Nah, jadi kan kalau pas pengajuan, kalau saya lihat di sini aplikasi lewat aplikasi ini langsung pengajuan per produk. Misalkan ke Gadai Emas, berarti kan dia langsung input barang jaminan, beratnya, terus itu jangka waktunya mau berapa lama kan ya di sini ya. Nah, ini sebenarnya udah sesuai sih, Mas. Udah bagus karena kan nanti setiap nasabah pengajuan lewat aplikasi kan dia nanti keluar kode booking ya. Dari sini yang saya lihat. Nah, kode booking itu kan untuk ke outlet. Iya, Pak. Nah, nanti kan dia tetap divalidasi oleh petugas yang di outlet Pegadaian. Jadi seperti itu. Tetap validasi dari ke kantornya, Pak ya? Harus. Iya, benar. Jadi misalkan nih Mas Rejinya mau gadai emas ya. Iya, Pak. Lewat aplikasi input barangnya apa, misalkan gelang, terus itu beratnya 10 gram, terus itu nanti kan dia otomatis keluar nih detail pinjamannya. Nah, detail pinjamannya itu keluarlah sekian. Mas Reji misalkan mau pinjamnya maksimal, misalkan 10 gram dapatnya 10 juta ya misalkan ya. Mau diambil maksimal bisa, atau mau di bawah 10 juta itu tadi bisa juga, nggak apa-apa. Misalkan permintaan pinjamannya misalkan mau cuman 5 juta aja boleh, nggak apa-apa. Tapi tetap nanti validasi ke kantor Pegadaian. Iya, validasi nanti sesuai nggak nih barangnya, misalkan yang digadaikan gelang, berbentuk gelang kah? Nah, terus juga atau yang di input dari aplikasi itu beratnya 10 gram, terus itu yang kita timbang lagi di sini kan, validasi benar sesuai. Nah, sama kadarnya. Sama kadarnya nanti kan misalkan kadarnya 24, nanti kita validasi lagi di sini di kantor Pegadaian, kadarnya beneran 24 apa enggak. Nanti kan dicek, divalidasi. Kalau udah semuanya sesuai, nah baru bisa tindak lanjut konfirmasi ke pencairan seperti itu. Jadi fixnya tetap datang ke kantor ya, Pak ya, walaupun ada aplikasinya juga ya. Iya, tetap harus ke kantor, Mas, karena buat validasi datanya itu tadi. Setelah data barang jaminan yang mau digadaikan seperti itu. Setelah dia misalnya udah dibuat akun, ngajuin produk di online ya kan ya, Pak ya. Iya. Yang lewat website. Setelah dia ngajuin pengajuan produk, datang ke Pegadaian, apakah dia ngisi formulir lagi, Pak? Formulir fisik. Formulir tetap ngisi formulir, karena kan yang di digital ini kan sebatas untuk untuk booking. Jadi buat booking aja berarti yang online ini. Iya, buat booking sama nasabahnya nih tahu nih emas yang digadai ini kira-kira dapatnya berapa, seperti itu. Misalkan nih, aduh saya perlu duit
10 juta nih. Enak saya jual pasti gak ada ya. Tapi nanti kalau misalkan saya jual nggak kebeli lagi karena harganya naik terus. Nah kalau gak ada kira-kira dapatnya berapa ya? Saya perlu duitnya 10 juta nih. 10 gram cukup kan nih 10 juta ya? Saya input lihat aplikasi kan. Oh ternyata cukup. Udah digadai aja. Emas saya nggak hilang kan? Nanti kalau ada duit bisa langsung ditebus. Emasnya masih punya saya. Nah seperti itu keuntungannya di situ. Udah tahu dapat pinjamannya berapa. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi ya memang tetap harus ke validasi ke kantor. Kalau memang sesuai ya sesuai. Misalkan kadarnya 10 gram atau berat kadarnya 24 beratnya 10 gram memang sesuai ya segitulah pinjamannya sesuai yang di aplikasi. Cuman kalau kadarnya berbeda terus itu beratnya berbeda ya nggak sesuai, nanti dijelasin sama nasabahnya, Pak ini kadarnya nggak 24, nah kadarnya ternyata 22. Terus itu beratnya ini nggak 10 gram Pak, misalkan nih lupa misalkan nasabahnya ya, ternyata 8 gram. Nah jadi kalau untuk rincian yang ini Pak dapatnya pinjamannya sekian. Nah, seperti itu. Kalau misalkan nggak jadi juga nggak apa-apa nasabahnya kan, seperti itu kan, nggak jadi, oh ya nggak jadi, udah ditutup dari petugas yang di outlet seperti itu. Itu kan untuk proses pengajuan gadai kan Pak. Kalau proses pengajuan lelangnya di pegadaian gimana Pak? Kan kalau di aplikasi kan begini kan Pak, dia setiap ada pembuka dan ada penutupnya Pak gitu. Misalnya kalau ada lelang emas, dia daftar aja gitu Pak, dia ngomong antrian doang gitu. Kalau di dalamnya cuma deskripsi doang Pak, gimana? Kalau biasanya sih kan kita harus ada pengumumannya. Memang agak repot kalau harus buat pengumuman nih. Dia mungkin pengumumannya sebatas lingkungan. Seputaran kantor aja ya Pak ya? Seputaran kantor aja paling. Tapi kalau ada aplikasi semua orang bisa lihat, bisa tahu. Seperti itu. Ya ini bagus juga sih. Jadi yang yang mengetahui nggak cuman sekitaran kantor aja atau sekitaran outlet. Jadi ini yang punya aplikasi ini bisa tahu nih aplikasi barang-barang yang mau dilelang. Nah tapi di sini nggak ada barangnya yang ini ya Mas ya? Nggak ada, cuma deskripsi barang-barang doang. yang mau dilelang itu nggak ada ya? Nah lebih bagus Mas. Gimana saran itu Pak? Ini jadi ini. Nah ini kan nih kayak ada periode lelang nih, misalkan bulan ini lelang di tanggal 1 sampai tanggal 5 nih. Iya Pak. Nah di sini ya. Tapi di sini kan nggak ada nih barang-barang yang mau dilelang. Emas taunya perhiasan lelang emas doang. Barang yang mau dilelang kan kita nggak tahu. Nggak ada Pak. Nah ini kalau bisa ditampilin barangnya Mas. Oh ditampilin barangnya. Iya. Jadi nanti barang-barang yang mau dilelang misalkan cincin, gelang, kalung misalkan. Nah ini ada gambar barangnya. Iya, barangnya misalkan di sini berbentuk cincin. Nah, ini kan nama barang ya cincin. Terus itu kadarnya 24 misalkan ya. Terus itu beratnya berapa? Misalkan 10. Harga limitnya berapa di sini. Nah, nanti kan yang diambil kan penawaran yang paling tinggi kan. Penawaran paling tinggi. Iya, benar. Ya? Nah, itu nanti ini limitnya sekian. Jadi kan nasabah tahu apa yang mau ikut lelang itu yang mau dilelang gitu ya Pak. Benar. Kalau ini kan sebatas cuma antrian doang Pak gitu. Ya, nah ini setelah ini gimana prosesnya nih? Kalau mau ikut gimana kita prosesnya? Kita langsung aja daftar produk sekarang gitu Pak. Nanti dia dapat coba diklik Mas. Dia dapat nomor antriannya Pak. Nah gini Pak jadinya. Daftaran lelang dia nomor antrian berapa, nomor urut ke berapa gitu Pak. Oh gitu. Ya. Tapi kan kita nggak tahu apa yang dilelang. Iya benar Mas. Nah itu maksud saya juga. Nah ini kan sebatas nomor antrian, nomor urut maksudnya kode booking. Iya, misalkan dia mau ngambil ikut lelang nih. Dia udah dapat kupon, nanti tinggal datang ke kantor, terus itu kan dia nunjukin saya mau ikut lelang, ini daftarnya lewat aplikasi, ini nomornya. Oh ya udah berarti kan nanti disuruh nunggu, terus itu nanti disiapin barangnya. Nah dia kan milih nih, kan nanti kan ada beberapa pilihan nih barangnya di etalase gitu ya. Iya benar, nanti di etalase, ya itu etalasenya yang itu Mas. Nah nanti dilihat nih, misalkan dia mau yang udah dilihat dia, nanti dia tinggal pilih aja ya Pak? Iya tinggal milih, saya mau yang ini misalkan. Nah nanti yang lain kalau ada yang mau juga Masnya harga berapa beraninya misalkan 10 juta.
Nah, yang lain ada nggak? Kalau nggak ada ya udah Jadi nyari jual ke penawaran bapak itu. tertinggi gitu ya, Pak? Iya, penawaran tertinggi seperti itu. Ya ininya udah benar sih Mas, udah bagus. Karena kan buat pengembangan juga ke kitanya, karena kan pembeli lelang itu biar apa, nasabah-nasabah itu biar tahu juga Iya, semua maksudnya seperti itu. saya juga maksudnya untuk mempermudah nasabah gitu loh Pak. Mm-mm, Nggak harus benar. datang ke kantor. Jadi kan ada gambaran di websitenya gitu. Iya. Untuk mengajukan produk gitu. Mm-mm. Jadi kan apa, nasabah juga bisa tahu nih jadwal lelangnya itu kapan aja, terus itunya kan barangnya apa aja yang mau dilelang seperti itu. Nah, itu saran saya tadi Mas, paling ditambahin gambarnya sama rinciannya. Iya, Misalkan ini kan kayak lelang emas nih. Nah, ada juga yang lelang elektronik. Kalau lelang elektronik kan, nah itu difotoin aja misalkan HP-nya apa? Samsung. Kalau barang elektronik iya, itu ya. Samsung. Nah, kelengkapannya apa aja nih? Ada kotaknya, ada chargernya, tipenya apa, terus itu RAM-nya apa, memorinya berapa, harganya berapa. Nah, seperti itu. Jadi orang itu apa ya, nggak menerka-nerka gitu loh. Jadi barang, oh ini HP-nya kayak gini. Yang model harganya lelang itu sekian. tahu gitu ya Pak ya? Iya, betul seperti itu. Nggak Kalau cuma yang ini kan dia cuman daftar ini, doang iya gitu ya, daftar doang. Kan kita nggak tahu barang apa aja yang mau dilelang nanti kan, seperti itu. Ya kalau ini udah bagus, paling ditambahin apa sih tadi? Gambarnya sama rinciannya. Seperti itu. Udah sih Pak, itu aja yang mau saya sampaikan sama implementasi hari ini. Terima kasih Pak atas masukan dan sarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.